Iya, selamat malam rekan-rekan dari grup budaya Tionghoa. Mudah-mudahan sudah makan semuanya, jadi bisa mengikuti kegiatan kali ini dengan hati senang. Iya, malam ini topiknya adalah 3 pusaka Laozi. Yang malam ini lebih akan dibahas yang bagian pertama. Jadi pusaka Laozi ada 3, Zi, Jian, sama Bukan Wei Tian Xia Xian. Kemarin pembicara menyatakan bahwa malam ini lebih ke arah yang takutnya nggak kekejar waktunya. Oke, jadi nanti kita tunggu aja penjelasan lebih lanjut dari pembicaranya, yaitu Bapak Ardian Cangyanto. Kalau Bapak Ardian kayaknya saya nggak perlu mengenalkan ulang ya, kayaknya udah kenal semua. Jadi Bapak Ardian itu adalah salah satu pendiri budaya Tionghoa dan pemerhati budaya dan filosofi Tionghoa. Saat ini sedang kuliah S2 jurusan filsafat di Unpar, Bandung. Oke, dengan demikian waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Ardian Cangyanto. Silakan. Terima kasih Bu Lia. Selamat malam teman-teman semua. Semoga PowerPoint-nya jelas kelihatannya. Di sini saya akan membahas itu dari berbagai aspek, nggak cuma sekedar menjelaskan artinya aja. Oke, kita lihat, kita mulai untuk masalah ini. Nah, kenapa 3 pusaka Laozi? Kita harus tahu bahwa kitab Tao Te Ching itu sering disebut kitab perang, kitab politik, kitab pelatihan diri, dan kitab apapun. Jadi sebuah tulisan yang kurang lebih 5.000 kata itu bisa dibaca dengan berbagai macam perspektif untuk melihatnya. Ada yang mengatakan bahwa 3 pusaka Laozi ini sebenarnya ditujukan untuk sistem pemerintahan. Ada yang mengatakan bahwa ini sistem untuk peperangan. Ada yang mengatakan bahwa bab ini itu untuk mengatakan bahwa untuk pelatihan diri. Oke ya, tapi kita lihat dari perspektif yang lebih luas lah. Bahwa sebenarnya peradaban manusia itu dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini selalu berkembang terus. Selalu berubah. Berubahnya menuju apa? Banyak orang mengatakan menuju hal yang buruk. Dalam beberapa hal mungkin ya, tapi dalam beberapa hal mungkin tidak. Contohnya bagaimana? Kita lihat, misalnya permasalahan perang. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, peperangan itu tetap terjadi dalam peradaban manusia. Semakin canggih, daya rusaknya semakin menakutkan, dengan bom nuklir, rudal jarak jauh, segala macam, dibandingkan zaman dulu menggunakan pedang dan tombak atau panah. Tapi sisi lain, kekejaman yang dilakukan, itu sekarang ini sudah mulai ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh berbagai negara, bagaimana perang yang ideal, bagaimana jangan sembarangan berperang. Kalau zaman dahulu kita bisa lihat bumi hanguskan satu kota dijarah habis, penduduknya diperkosa, segala macam. Sekarang ini udah semakin berkurang, semakin banyak manusia itu berpikir. Zaman dahulu mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa menebangi hutan akan mengakibatkan bencana bagi kemanusiaan itu sendiri. Jadi dunia ini semakin berkembang ke arah yang menuju pemikiran yang lebih baik. Zaman dahulu orang-orang bisa demi ideologi bisa berperang satu dengan yang lain. Dengan kepercayaan pun bisa berperang satu sama lain. Nah, akhirnya apa? Kalau kita melihat bahwa ini bicara manusia itu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
Manusia harus bertanggung jawab atas sesamanya. Manusia harus bertanggung jawab atas dunia ini juga semua. Sehingga sungguh ironis, banyak teman-teman saya yang mengaku sebagai Taois, mereka itu lebih suka malah mempelajari hal-hal yang di luar, seperti bukan, memang itu adalah hak ya, tapi sebagai seorang Taois itu mereka harus mempelajari dahulu apa itu isi Tao Te Ching. Kenapa? Karena dari Tao Te Ching inilah yang menginspirasi Zhang Taolin. Tao Te Ching inilah menginspirasi lahirnya mazhab Huang Lao. Tao Te Ching inilah menginspirasi bagaimana memperlakukan dunia. Dari sudut keagamaan, Tao Te Ching memegang peranan kitab suci paling tertinggi dari semua kitab yang lainnya. Bahkan Zhang Taolin sendiri membuat komentar tentang Lao Tien Xiang Lao Tzu. Salah satu komentar yang dibuat dari kitab Tao Te Ching untuk Lao Tien Xiang Lao Tzu itu adalah sikap ataupun sila untuk para Taois itu sendiri. Walaupun banyak orang melihat itu agak sulit dijabarkan. Bukan agak sulit ya, itu penjabarannya harus panjang lebar karena tidak jelas. Dalam artian tidak secara tekstual, dituliskan dengan detail. Sama halnya seperti juga 3 pusaka Lao Tzu ini. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya melihat ada 3 hal penting. 3 hal penting itu meminta manusia itu berperan dalam dunia itu sendiri. Buang dulu pemikiran mengenai uwe atau non-intention, buang dulu pikiran untuk menjadi apapun namanya. Tapi pegang dulu ini 3. Karena itu, dalam teksnya dikatakan bahwa 3 pusaka ini yang sekarang mulai sering dibahas. Orang kalau saya lihat banyaknya lebih bahas apa itu Tao, apa itu Uwei, segala macam. Padahal 3 pusaka Lao Tzu inilah yang menjadi landasan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Landasannya apa? Kita bisa lihat nanti belakangan. Kenapa? Karena kita harus berangkat dari satu premis yang dibangun bahwa dari konsep Tao Te Ching itu sendiri, semua manusia itu saling terjalin satu dengan yang lain. Manusia dengan alam semesta terjalin, manusia dengan yang lain-lainnya pun terjalin. Sehingga dengan jalinan-jalinan inilah yang perlu kita pahami. Bagaimana caranya jalinan alam semesta ini atau jejaring alam semesta ini tidak rusak. Kalau alam semesta yang kita tinggali rusak atau bumi yang kita tinggali rusak, ataupun perilaku masyarakatnya itu rusak, maka rusaklah manusia itu sendiri, rusaklah kemanusiaan itu sendiri. Jadi saya mulai bahas dari situ dahulu, mungkin agak panjang lebar, nggak langsung membahas masalah apa isi kitabnya itu. Kemudian dikatakan gini, aku memiliki 3 pusaka, pegang teguh dan lindungilah. Pertama itu, welas, asi, yang berkaitan dengan konsep menjaga kelembutan. Kedua, itu adalah qian atau sederhana, yang artinya adalah menjaga kesederhanaan. Sederhana ini qian dengan ku itu akan ada perbedaannya. Ya. 3, tidak berani mendahului dunia, artinya tidak berebut. Dikatakan bisa membuat adanya lahirnya keberanian. Qian bisa membuat berkembang. Tidak berani mendahului dunia bisa menjadi berguna. Itu dulu kita pegang dahulu. Kalau orang menaruh keberanian di depan, sedangkan welas asih di belakang, menaruh berkembang luas atau bertambah kesadaran di belakang, maka itu akan mati. Jadi harus ada landasan-landasan apa itu keberanian, apa itu berkembang luas, apa itu menjadi berguna. Itu. Sehingga 3 hal inilah yang harus kita pahami dahulu. Kenapa harus kata sedahulu atau welas asih, bukan berani dahulu.
dalam banyak filsuf-filsuf Tiongkok itu menekankan welas asih nomor satu. Dan saya yakin semua agama, semua peradaban di dunia, semua kebudayaan itu pasti bicara cinta kasih maupun welas asih. Yang membedakannya adalah yang mana yang ditempatkan lebih dahulu. Atau bagaimana cara mereka memandang itu welas asih itu sendiri. Atau bagaimana caranya welas asih itu dikembangkan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi gini, pertama saya harus bedakan dahulu antara kata yung dengan kan. Dalam bahasa Mandarin, berani itu suka disebut yung kan. Ataupun dalam teks-teks klasik, mereka itu ada kata yung dengan kata kan yang sering diartikan kata berani. Contohnya apa? Waktu Zulu menanyakan kepada Kongzi, pada Konfusius, kan wen, penggunaan kata kan, berani, ku beranikan bertanya mengenai apa itu mati. Nah, di sini ada lagi pernyataan berani dengan kan, yung dengan kan, atau dengan kata brave, dengan courage, itu akan melahirkan kematian. Berani tapi brave tidak dengan disertai dengan courage itu adalah hidup. Jadi kata yung kan itu kita harus artikan dahulu lebih jelas. Ini lebih penting sekali gitu. Karena kata berani itu nanti kita akan ketemu dua-duanya kata berani. Contohnya apa? Dalam bahasa Mandarin itu kita bisa lihat dalam Lao Tzu, Tao Te Ching, 3 pusakanya itu yang pertama adalah yung. Kemudian di yang ketiga itu kan. Kita lihat di sini, kata kannya ini, saya buat kasih warna merah. Warna merah ya. Oke, ya. Seringkali diartikan kata berani. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita pada saat memahami Tao Te Ching itu sendiri apa isinya. Kenapa dua-duanya ini berani, tapi dua-duanya itu bisa mengandung makna yang berbeda. Saya coba artikan, yung itu ada internal dari diri. Kan itu adalah aksi tindakan. Contohnya begini, kamu berani nggak memukul itu orang? Itu menggunakan kata kan, bukan kata yung. Sedangkan yung itu yung chi, keberanian dari internal dari diri sendiri. Misalnya apa? Berani menghadapi kematian tanpa rasa takut. Manusia banyak yang berani hidup tapi takut mati, atau banyak yang berani mati takut hidup. Itu lebih ke arah internal. Sedangkan katakan itu lebih ke arah aksi, misalnya memukul orang, ataupun misalnya berani melawan sesuatu hal yang bersifat mungkin kita anggap tidak pantas atau tidak pas gitu. Jadi katakan itu sering diartikan adalah suatu sikap aksi berani yang melanggar atau mengintervensi sesuatu. Jadi dari sini saya mulai dari teks-teksnya dulu dengan pengertian-pengertiannya dahulu supaya kita bisa memahami dengan lebih baik. Kemudian ada permasalahan lagi dalam teks bahasa Mandarin juga ada kata ren, se, ai. Kalau kata ren seperti ini, kita orang sudah banyak yang menggunakan istilah humanity ataupun kemanusiaan, walaupun artinya itu perlu catatan kaki. Sedangkan se dan ai itu beda, ya. Beda. Jadi kita harus lihat dulu pengertian pemikiran-pemikirannya ini. Contohnya apa? Dan ada kemiripan dengan Luo Yi, dengan pemikiran Lao Tzu dengan dasar kata yang berbeda. Satu menggunakan kata ren, satu menggunakan kata tzu. Misalnya apa? Seorang yang humanis atau memiliki rasa kemanusiaan pasti memiliki keberanian ataupun yung. Tapi seorang yang berani, dalam tanda kutip ya,
belum tentu ada kemanusiaan. Maksudnya apa? Semua itu harus dimulai dari sumber penggerak berani ini. Sumber penggerak berani itu apa? Kemanusiaankah atau welas asikah? Tanpa kita sadari ataupun kita sadari, sebenarnya penggerak manusia berani dalam artian Jung itu adalah sifat-sifat positif. Contohnya apa? Dalam catatan Li Chunqiu itu ada namanya raja yang dulu nama C, itu sibuk berjalan kemana-mana, sibuk seharian. Kenapa? Karena dia menjalankan taden ataupun welas asih yang luar biasa, yang kemanusiaan, karena dia bersimpati atas rakyat jelata. Jadi misalnya, jadi 阶级本走以是信大人 si qianshou. Si ini artinya empati ataupun merasakan penderitaan. Qianshou itu adalah rakyat jelata. Jadi dikatakan bahwa orang yang memiliki sifat welas asih itu sibuk kemana-mana. Kenapa? Karena dia bisa berempati ataupun bisa merasakan penderitaan orang. Ya. Ini pun sama dengan menggunakan kata se dan ai. Nah, di sini kita bisa lihat kata ai lagi keluar, kata se lagi keluar. Bedanya apa? Sama seperti tadi kata Jung dengan kata kan yang tadi. Ini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan yang keluar dari sini. Jadi, dalam setulun dalam kitab Buddhisme itu menjelaskan lebih enak. Kalau orang-orang yang sering ke wihara Mahayana ataupun membaca teks-teks keagamaan di Taoisme, pasti ada kata tatsu tape. Kata tsu dan kata pe. Tsu itu suatu sikap yang ingin membuat semua manusia bahagia. Tatsu artinya. Kalau tape itu suatu sikap yang ingin membuat semua manusia atau semua makhluk lepas dari penderitaan. Jadi bahagia dan tercabut dari penderitaan itu dua hal yang sama. Di sini kita bisa lihat se itulah sifat welas asih. Dan pei itu adalah sifat bisa merasakan penderitaan orang. Jadi tatsu dan tape itu sifat welas asih dan sifat yang bisa merasakan penderitaan orang. Terms ini pun ada di Taoisme, di Xianwen kalau nggak salah, itu ada juga terms yang seperti ini bicara tatsu dan tape. Tatsu, tape. Jadi seorang yang memohon bantuan, gampangnya dalam teks ini, konteks ini kita bisa melihat. Pada saat orang memohon bantuan pada para dewata, Tuhan, makhluk suci, leluhur, atau apapun, mereka itu selalu ingin dapatnya tatsu. Semoga para makhluk adikodrati itu berwelas asihlah. Tapi lupa bahwa makhluk yang adikodrati itu dia bisa merasakan penderitaan. Kalau dia bisa merasakan penderitaan, maka dia akan melihat ini penting atau tidak. Kalau ini penting, maka dibantu. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi cult of poverty. Apa yang dimaksud cult of poverty?
Cult of poverty itu pemujaan atau penyembahan pengkultusan pada kemiskinan. Banyak sekali dari kita itu bicara masalah, oh yuk kita kesian loh itu, tolonglah orang miskin segala macam, tetek bengek. Yuk kita berbagi bersama, kita tolong bersama. Itu bukan sifat dari ta'atsubei. Tapi itu adalah pengkultusan kemiskinan. Pengkultusan kemiskinan itulah yang membuat kita itu selalu terjebak pada tujuan. Karena itu dikatakan semua yang bersifat itu adalah syate ataupun kebajikan kelas rendah. Nah, kita harus lihat lagi. Ini adalah sifat kasih sayang yang feminim. Maksudnya apa? Itu lebih dikaitkan dengan sifat kasih sayang seorang ibu. I itu lebih dikaitkan dengan kata yang harus berkembang. Cintanya itu harus berkembang. Sedangkan ren itu adalah hubungan relasi antara dua manusia yang dalam membangun tatung ataupun dunia yang ideal. Dan tiga-tiganya itu adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana agar semuanya manusia itu terlepas dari penderitaan. Dengan berbagai arti yang berbeda, tapi dengan memiliki tujuan yang sama. Kenapa harus artinya berbeda-beda? Karena kita juga harus menyadari bahwa rasa cinta atau rasa kasih seseorang kadang-kadang masih ada batasan-batasan. Misalnya, kasih sayang kepada kelompokku, kasih sayang kepada temanku, tolonglah orang yang kamu kenal. Masih ada pembagian. Karena itu tidak aneh kalau Bang Tze memprotes pemikiran Mo Tzu. Tapi kita harus lihat ini, saya artikan kadang-kadang, itu sebagai tujuan, menilik dari Tatu Tzuluan punya pemahaman, kemudian A itu sebagai alat, dan Zen itu sebagai sikap. Saya bisa salah di sini, tapi saya melihat kurang lebihnya seperti ini. Walaupun akhirnya tujuannya semua sama. Jadi Tzu itu spontanitas yang bersifat feminim. Kenapa Tzu itu ataupun sifat feminim itu banyak dalam di Tao Te Ching? Karena ada beberapa pemikiran bahwa Tao Te Ching ini mengusung pola pikir feminisme purba atau kita sebut sisa-sisa dari matriarkal. Itu salah satu alasannya. Tapi kalau kita melihat ya bahwa sifat ibu dengan bapak itu berbeda. Karena itu Tao Te Ching, jika dilihat dari sudut ilmu politik atau buku tentang politik, kita bisa melihat bahwa ada dua perbedaan besar dalam hal kalau kita sebut maskulin dan feminin. Gampangnya gini, kalau kita bicara agama, agama pun akan terbagi dua jenis, feminim dan maskulin. Kalau kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, ibu itu lebih penuh kasih. Kalau bapak itu lebih ke arah tegas. Jadi itu yang membedakan. Tegas, menghukum, tapi bukan berarti jahat, itu pun sebagai dari refleksi kasih sayang. Dan ibu dengan lembut. Itulah kurang lebihnya pengertian itu sendiri. Sedangkan kita bisa lihat lagi, dalam pemikiran negara lain pun ada. Jadi kalau Tzu itu lebih tanpa syarat, Ren itu lebih pada filia, agape. Dan ini yang disebut Jian Ai dalam pemikirannya Mo Tzu. Jadi kita lihat, ini pemikiran barat.
dalam dunia barat ada 3 kelompok, yaitu eros, philia, agape. Eros itu lebih ke arah nafsu kepada sesama, kepada pasangannya sendiri, atau kepada lawan jenisnya sendiri. Eros kurang lebihnya. Ya, jadi suami istri itu cinta suami istri itu lebih pada eros. Tapi kalau philia itu kalau sudah punya anak dia akan berkembang. Kalau punya anak sudah akan berkembang bersama. Agape itu yang tertinggi. Apalagi juga dalam konteks Konfusianisme itu juga bicara tertinggi, tetap tertinggi. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana apakah xiao itu atau bakti atau cinta. Satu pertanyaan. Bakti sering orang anggap sebagai sikap seorang anak terhadap orang tua. Dan itu sifat manusia dasar. Tapi kita lihat lagi bahwa 5 syarat cinta kasih adalah perasaan, pengenalan, tanggung jawab, perhatian, dan saling menghormati. Oke, kita pegang dulu. Ini pemikiran dari Erich Fromm. Kita lihat lagi. Bakti itu apa? Apakah suatu sifat yang menurut atau sebagai satu seni? Komunikasi manusia sesama manusia itu dengan bakti. Apakah bakti itu hanya pada anak dan orang tua? Mayoritas bicara bangsa Tionghoa itu menjunjung bakti anak pada orang tua dan segala macam. Betul. Tapi kita lihat lagi dalam kitab bakti. Ini seperti ini. Jadi dalam kitab bakti atau Xiaoqing itu dituliskan ada Suren Xiao ataupun bakti rakyat jelata itu merawat orang tua, Xiao ataupun bakti dari pelajar adalah hormat pada sesepuh, senior, ritual pada mereka maksudnya sembahyang dalam artian penghormatan lah, menurut tata krama. Kemudian cintai Fu Xiao itu adalah bakti pejabat, tidak melakukan kejahatan, taat pada hukum, tidak munafik, bla bla bla. Kemudian Zuo Xiao zaman sekarang sudah tidak ada Zuo lagi, mungkin masih ada di Inggris, Pangeran Charles, Pangeran William segala macam, ataupun Baron, ataupun Sir, gitu. Adalah berkedudukan tinggi, tidak arogan, tidak menyombongkan kedudukan dan kekayaan, selalu berbagi, philia. Sedangkan baktinya seorang putra langit itu adalah harus menjadi tokoh panutan, memberikan kasih sayang kepada semua makhluk. Contoh tadi saya udah ungkap, Jie, salah satu raja purba zaman dahulu, dia dengan kasih sayang, dia bersibuk kemana-mana, karena dia melihat penderitaan manusia, rakyatnya. Dan dia bisa merasakan penderitaan rakyatnya. Sehingga, kalau kita lihat, bakti ini kita pindahkan pengertian ini ke zaman sekarang, maka orang yang bisa melaksanakan bakti seorang putra langit, atau agape, itu sedikit sekali. Kita bisa sebut namanya Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, Master Cheng Yen. Itu salah satu contoh-contoh yang sudah menjalankan baktinya seorang kaisar. Baktinya seorang raja langit. Sulit sekali kita menjadi seorang pemimpin yang bisa menjalankan baktinya seorang putra langit.
Karena itu, di awal saya tanyakan, apakah bakti itu sama dengan cinta? Ada 5 kelas ternyata. Kalau kita lihat, jadi kita itu merangkak. Baktinya kita itu merangkak. Sesuai dengan kondisi sosialnya kita. Semakin tinggi kedudukannya kita harus lebih banyak berbakti lagi. Dalam artian berbakti kepada masyarakat. Masyarakat jelata yang bukannya tokoh terkenal seperti Bunda Teresa atau Master Cheng bisa melakukan kasih yang paling sederhana. Kasihnya apa? Dalam keluarga sendiri dahulu. Saat Anda menjadi seorang guru, saat Anda menjadi seorang pengajar, segala macam, Anda harus juga menjalankan hal seperti ini. Jadi bertahap. Semakin tinggi kedudukan Anda, bakti Anda harus semakin berat. Atau kasih Anda harus semakin besar. Kenapa harus semakin besar? Karena Anda harus bertanggung jawab lebih banyak pada orang lain. Jika baktinya itu dibagi-bagi lagi, ada tingkatan-tingkatannya. Sedangkan Mozi menyatakan cinta kasih tanpa memandang siapapun, setara. Lihat apa yang dipikirkan oleh Mozi tentang bakti yang cinta kasih yang setara ini. Semuanya bicara benefit atau keuntungan. Keuntungan itu bukan keuntungan materi, tapi keuntungan atau kebaikan bagi seluruhnya. Jadi kalau semua manusia bisa melakukan kasih sayang, cinta kasih, segala macam, maka itulah benefitnya. Dan manusia pastinya melakukan itu agar dapat keuntungan bagi dirinya. Keuntungan apa yang didapat? Banyak. Misalnya, tidak masuk surga dan neraka, tidak tumbuh lahir lagi ke alam neraka, atau mendapat pahala dari dewa, mati dijemput oleh dewata. Bisa benefitnya. Tapi benefit paling besarnya apa? Bumi ini berkembang lebih baik lagi. Dan demi keturunan kita. Baru sekarang ini, banyak orang bicara, kita ini pinjam pada anak cucu dari bumi ini. Benefit yang ditekankan oleh Mozi itu bukan hanya untuk diri kita saat kita hidup, tapi untuk keberlangsungan bumi ini juga, serta keturunan manusia itu sendiri juga. Jadi beda ya pemikiran benefitnya ya. Jadi benefitnya itu adalah demi yang lain. Jadi, jika kita melihat lagi pada pengertian Tzu itu, artinya apa? Mengembangkan diri kita. Dengan mengembangkan sifat welas asih. Berarti kita sedang melatih diri. Jika kita sedang melatih diri, jangan batasi pada kelompok. Misalnya apa? Wah, ini mah bukannya grup saya, ini bukannya ras saya, gitu. Ini bukannya etnis saya, ngapain bantu? Berarti Anda bukannya Tzu namanya. Karena terbatas. Dengan keberanian itulah yang tidak melanggar. Keberanian yang benar-benar baik. Karena itu dikatakan jika Tzu itu bisa melahirkan keberanian. Tapi bukan keberanian bersifat kan. Tapi yung. Pengertiannya adalah tidak melanggar, tidak melawati. Yang kalau kita artikan dari kan itulah Xinfan, melanggar, memasuki wilayah yang bukan haknya.
keberanian yang tanpa reserve. Contohnya apa? Jika seseorang memiliki cinta kasih, seorang ibu, dia akan rela mengorbankan apapun demi anaknya, agar anaknya sembuh. Misalnya, ada anaknya sakit, orang tua akan berkorban. Tapi, itulah sifat ibu. Anak belum tentu berani berkorban jika ibunya sakit. Karena itu lebih ke arah pengorbanan luar biasa. Orang yang berkorban luar biasa, dia akan memiliki keberanian yang juga luar biasa. Keberanian yang luar biasa itu dibangun karena ada rasa kasih sayang. Manusia sering berkata gitu. Kalau gitu, waktu itu ada beberapa hari yang lalu teman saya nanya, kalau gitu waktu perang, boleh nggak kita ngelawan? Nah ini pertanyaan gitu. Bisa melahirkan keberanian. Jika melihat angkara murka menindas, akan ada orang-orang yang berani keluar mengorbankan dirinya dia. Contohnya siapa? Mahatma Gandhi. Dia melihat penindasan yang dilakukan oleh Inggris. Dia melawan dan dia berani, dia tidak takut. Pada saat demo yang non-violence dipukuli oleh polisi, semua yang ikut demonya tidak melawan. Berani? Belum tentu berani. Itulah keberanian luar biasa. Makanya dengan punya sifat welas asih bisa membangun keberanian. Kemudian segala sesuatu itu ada memiliki step by step. Semua sepakat dalam 3 pusaka Lao Tzu ini ada satu kata kunci yang paling utama. Harus punya ini. Kalau Anda tidak punya ini, maka Anda tidak akan bisa melaksanakan itu semua. Jadi, langkah pertama itu harus beriringan dengan pengetahuan. Tzu ini sering diartikan prasnya ataupun wisdom. Saya artikan pengetahuan yang memiliki kekuatan dalam mengubah dirinya sendiri maupun mengubah orang lain. Pengetahuan yang kita pegang belum tentu memiliki kekuatan mengubah diri ataupun mengubah orang lain. Itu hanya sekedar tahu. Tapi pengetahuan harus bisa memiliki kekuatan yang mengubah. Itulah karena itu kata Tzu tambahkan dengan aksara mulut di bawahnya ataupun ujar ye dalam bahasa Mandarin. Sehingga kita bisa lihat caranya setelah Anda memiliki kekuatannya itu, sikap menyayanginya Anda harus perluas dari eros ke filia ke agape. Anda harus memiliki sifat ger, membangun hubungan yang setara. Dan Tzu yang membangun untuk kebahagiaan semua makhluk. Ouyang Xiu mengatakan bahwa Ren agung ataupun kemanusiaan yang agung dan cinta kasih yang luas itu tidak memiliki intensi bagi kepentingan dirinya.
tidak memiliki keinginan untuk memperkaya dirinya. Jadi kalau orang yang memiliki talent poai itu tidak akan selfie di YouTube ataupun di Instagram ataupun dia pajang namanya besar-besar, dia foto kemana-mana. Itu bisa ke arah mencari lead ataupun aiming ataupun kita sebut kekuasaan atau nama. Sehingga syaratnya itu adalah seperti itu. Dan syarat untuk seperti ini ada di pusaka Lao Tzu selanjutnya. Jadi Lao Tzu membangun sistemnya ini adalah, Anda harus tahu dulu apa yang dimaksud. Tzu dan Yung. Itu. Oke, pusingnya. Nah, kemudian kata Cien itu sering diartikan sederhana. Sederhana itu dalam bahasa Inggrisnya banyak macam, tapi yang paling bagus sih temperance. Bagaimana cara membangun komitmen kesederhanaan itu? Dikatakan dalam kitab Zhou-i itu seorang Junzi dengan Cien, kebajikan Cien itu bisa menghindari bencana. Bagaimana bencana itu bisa dihindari dan apa kaitannya? Nah, ini kita harus lihat dulu bahwa dikatakan orang yang sederhana itu bisa memperluas diri atau kunan kuang atau bisa menjadi luas. Maksudnya apa yang disebut itu? Menjadi luas. Contohnya apa? Orang yang sederhana itu sebenarnya yang bisa mengeksplor dirinya, yang bisa mengeksplor segala sesuatu yang ada dalam semesta ini dengan batasan-batasan. Kenapa? Karena menurut Lely, seorang pastor dari Serikat Jesuit, dia ada perkataan yang menurut saya bagus. Spiritual itu adalah sederhana sebenarnya, nggak rumit. Saya sepakat. Perkataan cuma pendek, spiritual itu sederhana. Membuat saya teringat pada perkataan Lao Tzu ini. Jadi kesederhanaan itulah luas. Jadi bukan berarti Cien ini adalah pelit. Tapi Cien ini lebih ke arah bagaimana membangun mental diri kita agar mengetahui batasan-batasan. Agar kita tahu hal-hal yang layak kita lakukan ataupun hal-hal yang tidak layak. Seperti apa? Seperti pemikirannya dari filsafat Yunani, Plato. Seperti artinya gagasan yang mengenai manusia yang agung itu dibangun dengan cara apa? Kehati-hatian dan sederhana. Jadi pemikiran Lao Tzu pun ada di belahan dunia lain. Suatu gagasan mengenai yang baik itu bagaimana dengan cara sederhana. Sederhana itu apa? Permasalahan kesederhanaan itu apa? Berkomitmen pada diri. Kehati-hatian dalam mengambil sikap. Contohnya begini. Semua agama pasti mengenal namanya sila ataupun aturan. Terutama bagi para pemuka agama. Semua sila-sila ini kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya membangun kesederhanaan, bukan membangun kemewahan. Jadi yang dimaksud oleh Lao Tzu itu kesederhanaan bukan dalam kehidupan materi, tapi lebih pada kesederhanaan dalam sikap. Kesederhanaan dalam berpikir. Maksudnya bukannya berpikir sederhana ya, tapi kesederhanaan dalam berpikir.
Akhirnya apa yang akan dibangun? Sudah terbentuk karakter yang agung, karakter yang luar biasa. Gagasan-gagasan inilah yang dimunculkan oleh Plato maupun Aristoteles. Tapi saya lupa detailnya karena ini terus terang dibuat juga tadi baru. Ya, jadi belum sempat buka-buka lagi. Tapi intinya kalau kita bisa melihat, sebenarnya apa? Sederhana ini. Sederhana dalam sikap. Bagaimana kita membangun komitmen diri kita dengan dunia. Kita bisa bayangkan kalau hal ini kita bisa perluas pengertian sederhananya ini. Manusia itu menghadapi satu permasalahan besar, yaitu makin menipisnya sumber daya alam. Sumber daya alam ini makin menipis. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berkomitmen hidup sederhana sebagai bagian dari alam semesta ini. Manusia ingin membangun yang paling wah, paling hebat di antara semua makhluk yang lain. Sehingga eksploitasi alam terus-menerus, sehingga juga ada hal-hal yang absurd yang selalu dibangun. Alam ini sebenarnya juga sederhana. Yang sederhana itu yang kompleks sebenarnya. Tapi yang kompleks belum tentu sederhana. Kalau kita perluas lagi, kita itu sebenarnya sedang diracuni agar lepas dari komitmen kita dalam kesederhanaan. Sehingga kita semakin jauh dari spiritualitas. Apa itu? Konsumerisme. Konsumerisme itu bahan bakar. Bagi apa? Kapitalisme yang mengeksploitasi dunia ini. Yang mengeksploitasi diri kita. Disitulah kita perlu memahami pengertian dari Lao Tzu ini tentang kesederhanaan dan komitmennya. Komitmen yang dibangunnya itu apa? Dan kita bisa melihat betapa bahwa sila-sila itu dibangun agar orang itu hidup sederhana, tapi bukan berarti kita harus hidup susah, bukan. Bukan. Manusia ini kehidupannya semakin membaik dari zaman ke zaman. Manusia itu hidupnya semakin nyaman dari zaman ke zaman. Semakin enak. Nah, ini yang kita harus lihat lagi mengenai pemikiran apa itu sederhana. Dengan sederhana kita bisa memperluas diri kita. Kalau kita mau tarik kepada mereka para spiritualis, berarti mereka harus hidup sederhana. Seorang spiritualis yang hidup mewah itu bukan seorang spiritualis. Itu istilahnya ada bukunya, saya lupa, mengenai guru-guru New Age ya, kalau nggak salah dibahas nih. Tapi kita nggak bahas di situ lah, di sini. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita masuk lagi ke dalam dunia psikologi. Psikologi itu bertujuan membangun manusia itu agar bisa baik dalam segi psikis, bisa mengembangkan potensi diri. Kemudian ada lagi perkembangan psikologi positif yang sekarang ini sedang tren besar. Dalam bukunya Peterson dan Seligman, terutama Seligman nantinya ada membahas masalah banyak juga mengenai psikologi positif karena dia termasuk tokohnya. Gitu. Dicatatkan gini, ada 6 sifat baik dalam psikologi positif yang harus dibangun oleh manusia itu sendiri. Pertama itu pengetahuan atau yang saya sebut pengetahuan berkekuatan atau bijaksana. Kedua, keberanian atau dalam artian Jung, bukannya Kant, kemanusiaan, keadilan dan transenden atau alias melampaui diri. Nah, di sini kemanusiaan ini dikaitkan dengan konsep Zen-nya, Konfusianisme maupun keadilan. Kenapa? Karena Meng Tzu itu menekankan Kung Tzu juga menekankan keadilan.
kita bisa melihat apakah manusia itu, kondisi masyarakatnya sekarang ini, apa penyebab ketimpangan, ketidakadilan. Jadi agar meningkatkan kehidupan ini lebih baik, maka harus ada namanya keadilan. Bahkan dari zaman dulu ada namanya Yense, itu dalam Fully Loan itu menyatakan orang itu saat mengambil untung harus ada batasan. Kita orang Tionghoa punya satu kebijaksanaan, suatu kearifan dengan kata Chengli atau disebut Xingli. Chengli itu salah satu sikap positif sebenarnya harus dibangun. Tapi orang lupa makna Chengli. Qing dan Li artinya adalah perasaan dan hukum. Keadilan pun akan bicara dua hal itu. Ya, kemudian yang terakhir ini, tidak berani mendahului dunia, seperti saya katakan tadi, ada kata Jung dengan kata Kant berbeda. Jadi kalau kata berani ini adalah bersifat intervensi. Tidak berani, dalam tanda kutip, intervensi atau melanggar batas-batasan yang mendahului dunia. Dari situlah bisa menjadi berguna atau menjadi orang pertama. Bisa menjadi pemimpin. Maksudnya apa? Kita lihat dari perspektif dunia politik, gampangnya. Banyak orang itu yang paling sering sekarang ini adalah ganti presiden, tapi tidak dengan cara yang elok atau intervensi, melanggar batasan-batasan. Akhirnya apa? Konflik. Saat konflik terjadi, maka dia yang mengusung itu belum tentu bisa jadi pemimpin. Jadi keberanian yang melanggar batasan itulah atau rules itu yang jangan kamu lakukan. Jika kamu berani melanggar rules-nya itu, maka kamu akan jatuh. Dalam hal dunia yang lainnya, kita ini hidup ini ada batasan-batasan tanpa kita sadari. Batasan-batasannya apa? Gampangnya tahu diri, paling gampang gitu kan. Itu tahu diri, gampang gitu. Tidak melanggar, melampaui batasan yang sudah digariskan. Ataupun batasan-batasan yang menjadi kesepakatan umum. Atau batasan-batasan yang ada di dunia alam ini sendiri. Contohnya apa? Orang membangun sesuatu itu kadang-kadang melanggar batasan-batasan. Misalnya apa? Kita bisa lihat keruntuhan berbagai macam dinasti, berbagai macam kerajaan, berbagai macam kekuasaan dunia itu karena mereka berani melawan batasan-batasannya. Kita bisa lihat runtuhnya Kekaisaran Mesir karena udah membangun piramida yang melewati batasan kemampuan rakyatnya sendiri. Ada orang yang ingin istilahnya menjadi seorang sakti mandraguna, dia melanggar batasan dirinya sendiri. Jadi, yang dimaksud itu bukannya tidak berebut. Manusia itu selalu berkompetisi, itu hal yang alami. Tapi kompetisi yang fair. Bukan kompetisi yang tidak fair. Yang dimaksud itu adalah kompetisi yang tidak fair. Kompetisi yang tidak adil.
Jadi gampangnya Anda ingin usaha kayak boleh, nggak dilarang. Tapi mbok ya ada batasannya. Misalnya jangan nyolong listrik. Batasan-batasannya itu harus ada dalam hidupnya kita. Kita itu tanpa kita sadari sering melewati batasan-batasan. Jadi yang dimaksud itu adalah melewati batasan-batasan dunia ini. Apakah tidak berebut demi nama dan profit? Enggak selalu. Enggak selalu itu adalah enggak berebut. Semua manusia itu, waktu masih kecilnya pun sudah berebutan. Sadar apa enggak? Kita itu kadang-kadang suka rebutan perhatian sama orang tua, rebutan perhatian, atau ada yang malu-malu diem. Itu adalah alami. Tapi dengan batasan. Nah, semua keuntungan yang kita dapat itu, seperti yang tadi Mort katakan, adalah untuk semua makhluk. Bukan untuk diri kita. Kalau untuk diri kita, berarti itu namanya bukannya se. Oke, kemudian terakhir, saya akan katakan, seorang yang berani, tapi melanggar keberaniannya dengan melanggar batasan akan mati. Seorang yang berani, tapi tidak melanggar batasan, keberanian tidak melanggar batasan, dia hidup. Jadi dari 3 pusaka Lao Tzu ini kita bisa lihat bagaimana cara kita membangun atau welas asih mulai dari 1, 3, tidak melanggar batasan. Lanjut lagi, bagaimana kita hidup dengan komitmen kesederhanaan. Baru kita bisa bicara welas asih. Baru kita bisa bicara berani. Sekian dan terima kasih. Semoga tidak kepanjangan dan juga tidak bikin bingung. Dan maaf sebagian untuk yang kedua dan ketiganya itu saya buatnya barusan tadi. Terima kasih semuanya. Kalau ada salah ucap, mohon maaf sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Ini sudah ada pertanyaan. Aku bacain dulu ya. Dari Pak Erwin, bagaimana dengan care? Apakah ini pelaksanaan atau sikap atau sifat atau lainnya ya? Bisa langsung dijawab. Sorry, masih mute. Care itu kan perhatian ya. Ya artinya harus ada landasan kan. Mengapa membuat seorang itu care kan? Seperti saya katakan, apa yang membuat landasan seseorang itu menjadi berani? Nah, kita lihat dulu landasannya apa. Jika ada landasan dari sifat seorang ibu, care seorang ibu kepada anak itu sifat. Manusia itu care dengan orang lain. Tapi care itu bisa lenyap seiring dengan adanya orang-orang yang memanfaatkan care orang-orang lain sehingga akhirnya care itu menjadi bagian pemaksaan dalam artian. Contohnya apa? Hukum sama tarian law kalau nggak salah di Amerika. Itu banyak juga orang yang tidak menjadi care lagi karena ada hukum yang membatasi. Saya sharing sedikit ya. Silakan. Dulu sekali waktu saya di luar, saya ngeliat ada orang kecelakaan. Kita di sini kan care ya, dalam tanda kutip spontan ya. Ada orang kecelakaan pasti datang dan menghampiri. Saya ngeliat kok nggak ada yang menghampiri. Waktu saya mau hampirin, ada orang sebelah saya, jangan pegang, nanti kamu bisa dituntut. Itu bukannya di China loh.
di Taiwan. Kenapa? Care kita jadi terbatas. Bahkan waktu di Tiongkok sekalipun, saya juga pernah ketemu ada orang mabuk. Orang barat waktu itu. Mabuk di hotel, jatuh, muntah. Pegawai hotelnya nggak ada yang melindungi. Dia telepon polisi. Makanya kenapa ada Samaritarian Law. Agar orang bisa care kembali kepada sifat alaminya. Itu terima kasih Pak jawabannya. Semoga puas dengan jawabannya. Iya, sayang sekali orangnya kayaknya mungkin sinyalnya lagi bermasalah, jadi saya tidak menemukan di daftar peserta saat ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ada dari Pak Penny Prawira. Pertanyaannya ada dua nih. Yang pertama, apakah welas asih dalam Buddhisme dan Taoisme memiliki makna, mekanisme dalam interaksi sosial, serta dampak yang berbeda? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan batasan? Bagaimana jika ada norma yang menindas menjadi batasan? Misalnya, pemaksaan anak untuk segera menikah setelah lulus sekolah di beberapa daerah. Apakah Taoisme tidak mengizinkan untuk mengubah norma ini? Hal seperti apa yang perlu jadi batasan yang tidak boleh dilanggar dan hal seperti apa yang perlu diubah? Iya, untuk Pak Beni ya, saya jawab dulu nomor satu ya. Sebenarnya gini, kita harus lihat ya, bahwa setiap masyarakat, setiap kebudayaan akan membangun tafsirnya tersendiri, akan membangun maknanya tersendiri. Dan mekanisme dalam interaksi sosialnya juga pasti beda, karena mereka dari latar belakang budaya yang berbeda. Kita bicara Buddhisme dulu ya, tapi saat Buddhisme masuk ke Tiongkok, kita sebut ada signifikasi. Mengalami signifikasi besar-besaran, sehingga maknanya menjadi sama. Karena itu tadi saya ambil kata dari pengertian supe itu dari Rasa Tulun, dari Buddhisme juga saya ambil. Kenapa? Karena itu dia terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dan menjadi satu pemahaman. Jadi dalam hal ini Buddhisme yang mana? Jelasnya Buddhisme Tantrayana pasti akan berbeda. Tantrayana Tibet pasti akan berbeda dengan Tantraya Singon di Jepang. Atau juga akan berbeda dengan Buddhisme di Sri Lanka, bahkan di Thailand sekalipun. Tapi inti dari welas asih sendiri sebenarnya, baik dari semua agama, adalah ingin mencabut penderitaan. Satu, kedua membangun kebahagiaan. Itu intinya sebenarnya. Ya, oke. Kemudian dengan batasan alam paling sederhana, sih kita bagi dulu. Batasan-batasan itu, kita suka ada kata qingli atau cengli. Qing itu perasaan, li itu hukum atau aturan. Ya, nah batasan-batasan itu ada secara kontekstual, tertulis, ada yang menjadi etika. Jika tertulis diturunkan menjadi hukum, itu positif, pasti. Tapi di atasnya masih ada etika. Etika moral. Nah, batasan etika moral dan batasan etika dalam batasan hukum itu apa? Itu yang kita sebut qing dan li. Kita kadang-kadang suka menggunakan kata cengli itu. Saya sering pakai gini, aduh kalau jualan tuh yang cengli dah, ambil untungnya, ya kok ya jangan gede-gede dah, simpulan cuan gitu. Itu kan paling gampang. Tapi kadang-kadang kita suka bicara juga. Apa itu? Saat bergaul pun pakai kata cengli. Lu jadi orang yang cengli lah, jadi teman yang cengli lah. Nah itu batasannya akan menjadi berbeda-beda. Tapi batasan alam itu jelas. Kalau kau membabat hutan, maka ku kirim banjir. Kalau alamnya bisa ngomong, gampangnya begitu. Tapi kan alam nggak ngomong langsung, kasih banjir. Kamu berpuas-puas diri dengan membakar bahan bakar fosil seenaknya demi kepuasan diri kamu, kenyamanan diri kamu, kamu lupa
maka kuberilah naiknya suhu. Akhirnya batasan itu yang dilanggar oleh manusia. Terhadap alam, manusia akan membangun batasannya lagi. Berkumpullah misalnya di Paris Summit belum lama ini. Semua pemimpin dunia dikumpulin. Berapa tahun yang lalu maksudnya. Di pertemuan Paris mengenai membahas global warming. Disitulah mereka semua juga membangun batasan. Bagaimana caranya kita berdialog dengan alam yang sudah kita langgar. Ya. Kemudian gini, misalnya menindas menjadi batasan, norma mana yang menjadi menindas, itu menjadi satu pertanyaan. Kita kadang-kadang suka melihat kacamata zaman dahulu dengan kacamata zaman sekarang. Atau dengan pengertian modern. Atau dengan pengertian dan teknologi yang zaman sekarang ada. Kita suka melihatnya begitu. Ya. Permasalahannya adalah ada satu bentuk pemikiran zaman dahulu yang belum tentu bisa mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Masalah-masalah yang lainnya itu ada di situ. Mereka masih melihat dunia yang mereka alami masih dengan kacamata lama. Contohnya begini. Mereka itu dulu tidak ada yang namanya atomic family ataupun keluarga atom atau keluarga kecil. Mereka itu extended family atau keluarga besar. Nah, pada keluarga besar, dia setelah menikah, setelah lulus yang menikah aja. Ngurus. Itu pemikiran zaman dulu. Tapi zaman sekarang pada saat menjadi atom family, itu nggak relevan lagi. Jadi norma itu akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Zaman yang akan mengubahnya semua. Zaman yang akan mengubah. Misalnya kalau kita mau ngomong norma orang-orang zaman dinasti Zhou zaman dulu dengan norma orang dinasti Song itu pun udah pasti berbeda. Kenapa? Rentang waktunya 2000 tahun. Pasti berubah. Nah, permasalahan norma apa yang harus kita rubah? Itu yang jadi pertanyaannya juga. Karena ada norma-norma juga yang masih ideal. Contohnya apa? Kita mau sebut itu norma sebagai golden rules, boleh. Kita bisa sebut norma itu sebagai satu sikap hidup, boleh. Atau satu kepercayaan masyarakat. Contoh begini. Ada permasalahan besar waktu tahun 80-an, waktu itu Mahathir Muhammad hendak memajukan masyarakat suku anak dalam. Kalau nggak salah ingat ya, suku anak dalam ya. Suku terbelakang lah istilahnya, menurut konteksnya mereka. Dia ingin memajukan suku itu sebagai bagian integral dari masyarakat bangsa Malaysia yang maju. Tapi ada beberapa LSM dari Barat menyatakan bahwa ini genocide kultur. Mereka sudah biasa hidup di hutan, biarkan saja. Nah, ini permasalahan. Dan banyak hal-hal yang harus memang diubah. Contoh gini, kalau kita mempelajari Taoisme dengan detail, kita akan melihat bahwa Taoisme itu sebenarnya mengubah norma juga. Kita tahu bahwa di Tiongkok itu adalah budaya patriarkal. Bahkan banyak agama-agama juga itu bersifat patriarkal. Taoisme karena latar belakang pemikiran yang berbeda, dia tidak melakukan konsep patriarkal dalam sistem agamanya mereka. Tapi tekanan dunia patriarkal akan memaksa untuk beradaptasi. Pada intinya, segala sesuatu itu pasti akan berubah oleh zaman itu sendiri. Itu aja Pak, terima kasih. Iya, bagaimana Pak Beni?
Mana tadi? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau mau bertanya langsung dipersilahkan. Udah dibuka mic-nya, jadi bisa langsung unmute masing-masing. Tahun apa namanya, ganti-gantian ya. Aku mau nanya nih, kok kalau misalnya ini misalnya ada pengusaha, dia udah punya usaha nih A, B, C, terus dia matiin usahanya si D, terus diriin usaha model yang si D punya itu. Atau dia matiin usahanya D, lalu usahanya itu diambil alih. Itu termasuk contoh yang melanggar bukan Wettian-Schachen, bukan ya? Ya, permasalahannya kan gini. Permasalahannya begini. Yang kita sebut bukan Wettian-Schachen itu kan melanggar batasan norma. Kan ada etika, ada hukum. Nah, bukan Wettian-Schachen itu sebenarnya mengingatkan sambil makan sore ya. Mengingatkan kita agar bisa menjalankan sesuatu itu sesuai dengan koridornya. Disitulah masyarakat tertib. Ya. Permasalahannya adalah orang itu kan tamak. Nah, itu harus dilawan dengan poin nomor 2. Komitmen dengan kesederhanaan itu. Komitmen kesederhanaan itu yang harus dijalankan. Tapi kita jangan lupa ya, bahwa ada namanya kolusi. Power to get the money to protect the power, dan money to get the power to protect the money. Jadi, itu hal bisa terjadi kalau ada 2 permasalahan. Itu, ya. Ya itu sih jelas-jelas sih, cuma kan saya juga kadang-kadang tetap aja kan Wettian-Schachen lah. Namanya masih injak bumi ya. Tapi berusaha nggak keluar dari koridornya lah. Berusaha, kita semua berusaha lah. Iya. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Bun Sokong, minta contoh atas pengetahuan yang berkekuatan itu seperti apa? Ya, gini, tahu dengan pengetahuan berkekuatan itu adalah gampangnya suatu kata-kata ataupun suatu buku yang bisa mengubah internal seseorang. Mengubah diri seseorang. Contohnya apa? Misalnya, kalau Anda membaca kitab suci agama apapun, kalau dia bisa mengubah diri Anda, itu pengetahuan berkekuatan. Permasalahannya adalah kita merasa apa enggak, itu aja. Bisa nggak mengubah orang? Bisa nggak mengubah diri kita? Jadi pengetahuannya juga harus bisa mengubah diri kita dulu, baru itu punya kekuatan. Kalau nggak cuma sekedar tahu, itu maksudnya. Jadi bedanya bijaksana ya dengan tahu gitu. Oh. Bagaimana Pak Bun Sokong? Oke, terima kasih pemaparannya, Pak. Mencerahkan sekali. Oke, kita ke pertanyaan lain dari Pak Peter. Tentang tahu batasan nih. Tiap orang berbeda-beda dalam memberikan pengertian batasan. Cingli bagi seseorang belum tentu cengli bagi seseorang belum tentu cengli bagi orang lain. Batasan mana yang paling ideal? Bagaimana kita bisa sadar bahwa kita sudah melakukan batasan yang tepat? Ya itu tadi kan kata kuncinya harus punya pengetahuan dulu kan. Betul sekali. Ya. Ya. Jadi kan di awal itu dikatakan segala sesuatu harus dimulai dari pengetahuan dulu. Tanpa adanya pengetahuan kita nggak akan tahu. Kenapa? Kata cengli, li-nya itu adalah hukum, aturan. Contohnya apa? Aturan negara lah gampang. Aturan kita hidup lah. Ya.
pakai perasaan lah. Misalnya gini, saya ambil contoh yang paling gampang. Ya. Kita nggak mungkin buang air besar di jalan, kan? Itu batasan paling umum. Nah, kenapa? Karena ada hukum tidak tertulis maupun tertulis. Hukum adat maupun hukum negara. Kan ada kan kalau nggak salah, dan pokoknya mau melakukan kekotoran atau apa, kan kena hukuman. Tapi kita harus lihat juga ada perasaan cengli. Itu orang kenapa? Itu loh. Jadi contoh gini, saya ambil contoh paling sederhana ya. Kata cengli itu kalau kita terapkan dalam satu kasus kriminal contohnya. Pernah dengar ada kasus seorang ibu itu karena kelaparan, dia itu mencuri buah tetangganya atau apa ya, saya lupa. Itu udah tahunan yang lalu. Kemudian dihukum 6 bulan. Karena hukum positif atau li, atau vali lah zaman sekarang kita sebut, itu tuh nggak mengenal kata kamu mencuri karena apa. Pokoknya kamu melakukan satu aksi, maka kamu melanggar. Maka ada kata cing, perasaan. Kamu punya perasaan nggak sih? Itu tuh orang kelaparan. Kalau dia karena kelaparannya, lebih baik hukumnya kita ganti. Jangan terikat pada hukum positif itu. Itu maksudnya cengli. Ya. Tapi dalam hal lain, kita bisa lihat lagi pengertian kata cengli itu dalam hal-hal tertentu. Misalnya, kita melihat ada suatu kejadian. Kita punya rasa melihat saat terjadi kejadian ini. Apa perasaan kita? Sesuai dengan hukumkah atau tidak? Makanya tadi yang saya kasih kejadian waktu di Taiwan, itu saya lihat orang kecelakaan, saya ngerasa bahwa cengli. Loh, kok nggak cengli ya? Hukum Taiwan melarang. Bukannya melarang, bisa membuat saya dituntut kalau saya bantu itu orang. Menurut saya bahwa cengli kan. Tapi menurut orang sana cengli. Jadi cengli itu juga nggak bisa kita lepaskan dari kata hukum juga. Nah, permasalahannya adalah setiap manusia ingin hidup nyaman. Nggak ada manusia itu yang tidak ingin hidup nyaman. Semua manusia itu ingin hidup nyaman. Tapi kenyamanan yang kita lakukan itu sesuai apa enggak? Misalnya apa? Ya, jadi orang yang cengli lah. Yang sering dipakai kata cengli. Jadi orang yang cengli. Ya, maksudnya cengli apa? Ya, bercanda ada batasnya dong. Berarti kan harus interaksi dua pihak. Nggak bisa monolog, harus dialog. Kita kadang-kadang itu lebih suka bermonolog ria. Kita menutup diri dari dialog, kita monolog. Sadar nggak sih kita lebih suka melakukan monolog sebenarnya. Padahal depan kita ada orang. Nah, paling gampang. Kita lihat batasan cengli itu dari kata Kongzi itu sendiri, Konfusius. Apa yang tidak ingin orang lakukan pada dirimu, janganlah kau lakukan pada orang lain. Itulah batasannya. Paling sederhana. Paling sederhana. Ya, semoga paham ya Pak ya. Terima kasih. Iya, dengan demikian selamat malam. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata dan tindakan. Semoga tidak kapok untuk ikut acara grup budaya Tionghoa berikutnya. Selamat malam.